Shalom saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita bersyukur mempunyai Alkitab. Sehingga melalui Alkitab kita mengenal jalan keselamatan, yaitu di dalam Yesus Kristus. Dan melalui Alkitab kita ditolong, dicerahkan pemahaman kita untuk mengenal siapakah Yesus Kristus. Salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Saudara, tidak mudah untuk memahami akan hakikat Yesus Kristus. Sebab memang karya Allah di dalam mengutus Yesus Kristus adalah sebuah karya yang di luar kebiasaan. Dan ini adalah karya yang unik dan satu-satunya. Saudara, dari sejak awal, ketika Yesus Kristus dikandung di dalam rahim Maria, ibunya, maka ia dikandung melalui kuasa Roh Kudus yang menaungi Maria, yang adalah seorang gadis perawan di kota Nazaret. Namun Yesus Kristus dilahirkan sebagaimana manusia lainnya. Hanya bedanya, dia dilahirkan di kandang hewan karena tidak ada tempat bagi dia dan ditaruh di dalam palungan. Ini Alkitab katakan. Dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung, lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Sebagaimana manusia biasa, Yesus dilahirkan ke dalam dunia ini. Namun Alkitab di bagian lain mengatakan seperti ini. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Lukas pasal 1 ayat 35. Saudara, mari kita membaca firman Tuhan dari Lukas pasal 5 ayat 17 sampai 26. Pada suatu hari ketika Yesus mengajar, ada beberapa orang Farisi dan ahli Taurat duduk mendengarkannya. Mereka datang dari semua desa di Galilea dan Yudea dan dari Yerusalem. Kuasa Tuhan menyertai dia, sehingga ia dapat menyembuhkan orang sakit. Lalu datanglah beberapa orang mengusung seorang lumpuh di atas tempat tidur. Mereka berusaha membawa dia masuk dan meletakkannya di hadapan Yesus. Karena mereka tidak dapat membawanya masuk berhubung dengan banyaknya orang di situ, naiklah mereka ke atap rumah, lalu membongkar atap itu dan menurunkan orang itu dengan tempat tidurnya ke tengah-tengah orang banyak tepat di depan Yesus. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia, "Hai saudara, dosamu sudah diampuni." Tetapi ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi berpikir dalam hatinya, siapakah orang yang menghujat Allah ini? Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri? Akan tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka lalu berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu pikirkan dalam hatimu? Manakah lebih mudah, mengatakan dosamu sudah diampuni, atau mengatakan, bangunlah dan berjalanlah? Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu, dan pulanglah ke rumahmu. Dan seketika itu juga bangunlah ia di depan mereka, lalu mengangkat tempat tidurnya, dan pulang ke rumahnya sambil memuliakan Allah. Semua orang itu takjub, lalu memuliakan Allah, dan mereka sangat takut, katanya, "Hari ini kami telah melihat hal-hal yang sangat mengherankan." Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pelayanan Tuhan Yesus sangat mendapat perhatian banyak orang, termasuk dari pemimpin-pemimpin agama. Hal ini tergambarkan dari kisah yang kita baca hari ini, bahwa pemimpin-pemimpin agama, yaitu ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, dari wilayah Galilea, Yudea, dan Yerusalem, turut duduk mendengarkan pengajaran Yesus Kristus. Pada saat itulah mereka berkesempatan menyaksikan akan siapakah Kristus melalui karyanya kepada orang lumpuh yang dibawa kepadanya. Melalui karyanya itu, Yesus sedang menyatakan siapakah dirinya.
di hadapan mereka. Saudara, apakah pesan firman Tuhan bagi kita dari firman Tuhan yang kita baca pada hari ini? Yang pertama, Yesus Kristus adalah manusia yang melayani dengan kuasa Tuhan. Saudara, firman Tuhan berkata, pada suatu hari ketika Yesus mengajar, ada beberapa orang Farisi dan ahli Taurat duduk mendengarkannya. Mereka datang dari semua desa di Galilea dan Yudea dan dari Yerusalem. Kuasa Tuhan menyertai dia sehingga ia dapat menyembuhkan orang sakit. Saudara, Injil Lukas menyatakan kepada kita siapakah Yesus Kristus. Sebagaimana Injil yang lain, termasuk Perjanjian Baru. Yesus Kristus adalah manusia yang sejati. Dalam arti, ia sama dengan kita manusia. Hanya bedanya, dia tidak berdosa dan tidak pernah berbuat dosa. Dia tidak berdosa karena dia berada di dalam rahim Maria berdasarkan kuasa Roh Kudus. Sehingga ketika dilahirkan, dia adalah yang kudus, anak Allah itu. Namun dia tetap adalah manusia. Oleh karena itu pelayanannya yang begitu luar biasa, penuh kuasa. Alkitab mengatakan bahwa dia disertai oleh Tuhan. Atau dengan bahasa lain, Roh Kudus ada di atasnya. Saudara, Mesias ketika melayani, maka dia melayani dengan Roh Tuhan, dengan kuasa Tuhan. Oleh karena itu, saudara, Yesus Kristus sebagai manusia, dia mampu membuat mujizat yang begitu luar biasa banyaknya. Salah satu mujizatnya adalah menyembuhkan orang sakit. Dan apa yang kita baca dari firman Tuhan, dia membangkitkan orang yang lumpuh. Bukan dengan berdoa, saudara. Tetapi dia cukup mengatakan, bangkit, bangunlah. Maka saudara, orang yang lumpuh sembuh, saudara. Saudara yang kasih dalam Tuhan, pelayanan Tuhan Yesus, saudara-saudara, disertai oleh Roh Tuhan. Artinya apa? Artinya Yesus Kristus adalah seorang yang diperkenan oleh Tuhan. Oleh karena itu, saudara, suara dari sorga berkata, dialah anakku, kepadanya lah aku berkenan. Itulah suara Bapa di surga. Sehingga dia disertai oleh Roh Tuhan dan dia melakukan banyak mujizat. Dan saudara, karya yang teragung dan puncak daripada karya Kristus adalah sebagai manusia, dia mati di atas kayu salib untuk menggantikan manusia yang berdosa. Saudara, manusia yang berdosa hanya bisa digantikan oleh manusia lain. Dan manusia yang lain itu haruslah yang tidak berdosa. Namun tidak cukup hanya manusia lain. Tetapi manusia lain itu adalah haruslah anak Allah itu sendiri. Saudara, ketika Kristus sebagai manusia mati ke salib, dia menanggung seluruh dosa manusia. Sehingga dengan demikian, kita orang berdosa yang percaya boleh diampuni dosa kita. Saudara, Alkitab mengatakan, karena Kristus telah menjadi manusia, maka dia turut merasakan segala kelemahan-kelemahan kita. Dia pun mengalami pencobaan sebagaimana kita mengalami pencobaan. Supaya dia bisa menolong kita di dalam pengalaman hidup kita yang penuh dengan kesulitan, tantangan, pencobaan. Dia sendiri turut merasakan itu. Oleh karena itu, saudara, kita bersyukur. Karena Kristus mau menjadi manusia, berarti apa? Berarti dia peduli dengan kita. Yang kedua, saudara, firman Tuhan hari ini menyatakan kepada kita bahwa Yesus Kristus adalah Allah yang berotoritas. Firman Tuhan berkata, lalu datanglah beberapa orang mengusung seorang lumpuh di atas tempat tidur. Mereka berusaha membawa dia masuk, meletakkannya di hadapan Yesus. Karena mereka tidak dapat membawanya masuk berhubung dengan banyaknya orang di situ, naiklah mereka ke atap rumah.
lalu membongkar atap itu dan menurunkan orang itu dengan tempat tidurnya di tengah-tengah orang banyak tepat di depan Yesus. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia, "Hai saudara, dosamu sudah diampuni." Tetapi ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi berpikir dalam hatinya, "Siapakah orang yang menghujat Allah ini? Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri?" Akan tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka, lalu berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu pikirkan dalam hatimu? Manakah lebih mudah, mengatakan dosamu sudah diampuni, atau mengatakan bangunlah dan berjalanlah?" Saudara, di dalam firman Tuhan yang kita baca, maka datang orang yang mengusung seorang lumpuh. Namun, karena tidak bisa masuk, maka mereka memasukkan orang lumpuh ini dari atap. Dan yang menarik, saudara, ketika orang lumpuh ini tiba di hadapan Tuhan Yesus, tentu harapannya adalah dia disembuhkan dari lumpuhnya. Namun Tuhan Yesus ketika melihat iman dari orang-orang ini, Yesus tidak berkata, "Bangun dan berjalanlah." Tapi Yesus berkata, "Dosamu sudah diampuni." Ketika Yesus melihat iman orang ini kepada Yesus Kristus, maka Yesus berkata, "Dosamu diampuni." Saudara, ketika Yesus berbicara ini di depan Tuhan Yesus, ada orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Dan mereka tahu dengan jelas bahwa pengampunan dosa itu adalah hak prerogatif Allah. Ketika manusia mengatakan dosamu diampuni, maka dia masuk dalam kategori menghujat Allah. Saudara, ketika mereka memikirkan hal ini, Tuhan Yesus tahu apa yang mereka pikirkan. Maka Tuhan berkata begini, mana lebih mudah mengatakan kepada orang lumpuh ini, "Bangun dan berjalanlah," atau berkata, "Dosamu sudah diampuni." Saudara, tentu pengampunan dosa jauh lebih sulit. Namun pengampunan dosa tidak kelihatan. Namun kalau berkata, "Bangun dan berjalanlah," itu kelihatan. Saudara yang kasih dalam Tuhan, Yesus mau memberitahukan apa yang dia katakan itu adalah benar dan terjadi. Maka dia berkata, "Bangunlah dan berjalanlah." Dan orang lumpuh itu berjalan. Dan Yesus mau memberitahukan, kalau engkau menganggap, kalau engkau berpikir, kalau engkau mengerti bahwa pengampunan dosa adalah hak prerogatif Allah, maka Yesus berkata, "Aku berhak mengampuni dosa." Artinya, Yesus berkata, dia adalah Allah itu sendiri yang datang ke dalam dunia. Saudara yang kasih dalam Tuhan, di dalam kisah ini, kita melihat apa yang Yesus perbuat, apa yang Yesus katakan, sesungguhnya dia ingin menyatakan siapa dirinya, supaya orang mengenal dia. Saudara, tanpa Yesus menyatakan dirinya, orang sulit mengenal dia sebagaimana adanya dia. Yesus memberitahukan dia adalah anak Allah itu. Dia Allah itu sendiri yang mempunyai hak prerogatif untuk mengampuni dosa. Oleh karena itu, saudara yang kasih dalam Tuhan, dalam hidup kita yang penuh cacat celah, seringkali kita jatuh dalam dosa. Mari kita minta belas kasihan Tuhan Yesus. Kita bergantung kepada pengampunannya. Dia telah mati di kayu salib menanggung seluruh dosa kita. Tapi bukan itu saja. Dia adalah anak Allah yang hidup, yang rela datang ke dalam dunia. Artinya apa? Di dalam dia ada kuasa Allah yang luar biasa. Sehingga tidak ada perkara yang tidak dapat dia tanggulangi. Seluruhnya berada di bawah otoritas dia. Disitulah saudara, kita boleh bergantung kepada dia. Karena dia anak Allah itu sendiri. Bukan saja dia anak Allah itu sendiri. Dia peduli dengan kehidupan kita. Dengan buktinya, dia rela datang ke dalam dunia, menanggung dosa kita. Oleh karena itu saudara, hidup kita memiliki pengharapan. Dan pengharapan itu ada di dalam Yesus Kristus. Mari kita berdoa. Bapa surga, terima kasih untuk firman Tuhan yang memberikan penyataan siapakah Yesus. Biarlah tolong kami supaya kami boleh membuka hati kami dan percaya kepadamu. Percaya apa yang dinyatakan firman Tuhan. Sehingga dengan demikian kami boleh diampuni dosa kami.
dan kami boleh mendapatkan hidup yang kekal. Dan kami boleh mendapatkan hidup yang baru sebagai anak-anak Allah. Ya Tuhan, terima kasih untuk kepedulian Tuhan, cinta kasih Tuhan, sehingga Tuhan mau melawat kami dengan mengutus anak-Mu yang tunggal untuk mati bagi kami. Sehingga kami orang berdosa boleh diampuni dosa kami ketika kami percaya kepada-Mu. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.